Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang perpecahan Uni Soviet. Saya sebagai moderator, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya, gitu kan. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, yang kedua ada Marsyanda Firzi, yang ketiga ada Sylvia Afriani, dan yang keempat ada Puja Deprianto. Serta ada Muhammad Bintang sebagai penanya ya. Ya, sebagai apa? Yang nanya lah gitu. Oke. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dari Marsyanda Firzi Rifani. Dah. Perpecahan USSR. USSR anjir. Kekuasaan pemerintahan terhancur karena kehabisan tenaga, korupsi, dan kekurangan dukungan pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, Rusia mengalami 2 kali revolusi. Revolusi pertama berhasil menurunkan Tsar Nicholas II. Sementara segera dibentuk pada saat itu. Lenin sebagai pemimpin kelompok Bolshevik. berarti mayoritas masih berada di Swiss karena bantuan Jerman. Maka Lenin dapat segera pulang. Vladimir Lenin. Uni Soviet memiliki 12 negara. Bagian negara-negara Uni Soviet memiliki 15 negara bagian. Negara-negara bagian itu adalah Rusia, Soviet, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Rusia, Moldavia, Tajikistan, Turkmenistan, Moldova harusnya cok lah itu. 15 negara bagian itu berbentuk republik. Masing-masing negara bagian memiliki satu kelompok subbangsa mayoritas. Oke. Ini banyak yang kukat nanti cok. Latar belakang Tujuan nanti kan berulang yang C, yang rule of law. Satu, latar belakang peruntukan Uni Soviet. Kisah totaliter. Pada saat berdirinya Uni Soviet merupakan negara totaliter proletariat. Pemerintahan dijalankan secara totaliter proletariat. Pemerintahan dijalankan secara diktator sehingga rakyat hidup dalam suasana ketakutan. B. Kemunduran Uni Dia pakai efek itu cok. Perekonomian Uni Soviet mengurus dikelola secara sosialistik. Kita ngeri. Iya dengar cok. April 1991, Uni Soviet membubarkan Fakta Warsawa. D. Komunisme sebagai doktrin. Setiap orang menyumbang tenaga kepada negara sesuai kemampuannya dan setiap orang akan menerima sesuai kebutuhannya. Banyak etnis. Uni Soviet terdiri atas republik yang bergabung. Kekuasaan pemerintahan pusat yang lemah karena situasinya berubah, menyebabkan negara-negara kecil dalam etnis yang bermacam-macam berusaha melepaskan diri. Teknologi informasi. Berkembangnya teknologi elektronika, mengulang radio dan televisi menyebabkan rakyat Uni merasa ketinggalan dengan melihat kemajuan di luar negeri. G. Lahirnya generasi baru. Generasi baru menganggap generasi tua mulai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sabar. Nanti aja. Ini mendapat dukungan penuh dari Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis. Pada 11 Maret 1998, dari berakhirnya suatu suksesi Mikhail Gorbachev
terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet atau PKUS. Tujuan perestroika Gorbachev adalah memulihkan konsep sosio Gue emang oh ya gitu ya. Tujuan perestroika Gorbachev adalah memulihkan konsep sosialisme ini ataupun sasaran utamanya adalah menciptakan iklim moral dan spiritual yang baru dalam masyarakat, mendasar menambah sosialisme dan menambah demokrasi, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan. udah. Perestroika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: A. Gimana sih dia baca? Glasnost atau ini glasnost. kepercayaan. Tujuan glasnost adalah sebagai berikut: 1. Mencoba memulihkan kepercayaan rakyat dan Uni Soviet Berarti yang terakhir baca. positif dan Iya. kini terhadap keadaan negerinya. 2. Menjadikan rakyat unsur check and balance. Tujuan ini beresiko tetapi sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih memperhatikan pemerintah. Ini pengajatan. Itu kan di Ini grupnya. Demokrasia adalah demokrasi Zatsya. adalah bidang terutama politik dalam kehidupan di Uni Soviet politik. Namun dengan adanya perestroika, unsur demokratisasi rakyat ini, rakyat Uni Soviet bahkan menjadi hak secara bebas untuk duduk di dalam kongres perwakilan rakyat Uni Soviet. Udah gua lagi. Lanjut lah. Cuk. Kemudian the rule of law. The rule of law atau yang dapat disebut dengan artinya ditegakkannya pembangunan negara sosialis yang berdasarkan hukum yang berlaku. Dan kemudian dari hak pribadi kelompok maupun hak asasi diakui keberadaannya. Dan juga dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Adapun langkah-langkah dalam mengambil Yang bisa dilakukan. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil antara selain sebagai berikut. Pertama, sasaran pembaruan pertama ditekankan kepada percepatan ekonomi dan meningkatkan disiplin kerja dan investasi di dalam bidang mesin berat. Kemudian yang kedua adalah daerah yang diberi wewenang untuk suatu peraturan perusahaan. Mana lagi? Kemudian yang ketiga, apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, negara lain akan memberikan subsidi operasional. Kemudian petani swasta ditempatkan pada kedudukan keuangan yang sederajat dengan pertanian yang dikelola oleh negara. Kemudian yang kelima adalah negara mengizinkan kepemilikan swasta secara penuh terhadap pabrik-pabrik berskala kecil. Kemudian yang terakhir adalah mengizinkan penduduk untuk mempunyai hak milik termasuk mineral, peralatan, dan juga saham. Perestroika merupakan Ini juga lah. udah lah. Minum. Udah. Nih. Oh iya. Iya. Perestroika merupakan jimat dari Presiden Mikhail Gorbachev untuk melakukan pembaruan di Uni Soviet. Namun kebijakan pembaruan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kelompok. Gorbachev menyatakan bahwa kelompok yang mendukungnya adalah generasi muda Uni Soviet dan golongan yang menentangnya adalah golongan lama atau golongan tua yang konservatif. Kelompok yang kontra pada kebijakannya pada puncaknya melakukan kudeta. Usaha kudeta menggulingkan Gorbachev ini terjadi pada 19 Agustus 1991 dan pada akhirnya usaha kudeta ini gagal. Akan tetapi tokoh yang terlibat dalam usaha kudeta tersebut antara lain adalah Dmitry Yazdev, yaitu Menteri Pertahanan, Vladimir Klitschko, Ketua KGB,
Gennady Yamayev wakil presiden, dan juga Alexander Tizyakov pertama, yaitu menteri fasilitas. Oke. Sekian dari presentasi kami. Muhammad Bintang. Halo Muhammad Bintang. Apakah ada yang ingin bertanya? Kau mau nanya apa, Tang? Oh iya, saya mau bertanya tentang ini, Mas. Aduh, kok Mas. Si Mas. Si paling mas. Saya mau nanya tentang ini. Apa? Apa dampak peluncuran Sputnik oleh Soviet? Oh, Sputnik. Gimana bilangnya? Saya akan menjawab. Ya. Udah nih, jawab ya. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ya. Terima kasih untuk Bintang karena telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Muhammad Bintang. Adalah objek buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 1957 dan merupakan satelit buatan pertama Uni Soviet yang berhasil diluncurkan umat manusia. Peluncuran ini memicu terjadinya perlombaan angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berusaha mengalahkan satu sama lain dalam teknologi dan pencapaian di luar angkasa. Amerika Serikat yang awalnya tertinggal akhirnya memacu pendanaan dan riset luar angkasa ke Amerika. Akhirnya hasil mendaratkan manusia di bulan dengan penerbangan Apollo 11 yang mendarat di bulan pada 20 Juli 1969. Dengan demikian, dampak peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet adalah memicu terjadinya perlombaan angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berusaha mengalahkan satu sama lain dalam teknologi dan pencapaian di luar angkasa. Muhammad Bintang, apakah sudah jelas jawabannya? Sangat amat jelas. Terima kasih kelompok kami menjajah paham tentang Uni Soviet. Wow, good boy. Nggak jelas anjing. Dengan berakhirnya jawaban dari Mas Hendra tadi, berakhir pula presentasi kami tentang Uni Soviet. Saya sebagai moderator mengucapkan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.